Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi trigonometri berikut ini. Ini saya mau pakai cara turunan dan pakai cara cepat ya. Nanti cara cepatnya di akhir video. Kita pakai konsep turunan aja dulu. Nah, yang pertama, yang nomor A ya, dia itu kan fx-nya 2 sin 2x ya. Kita kerjain A dulu. Fx sama dengan 2 sin x. Nah, kalau kita mau cari nilai maksimum minimum, kita harus cari titik stasionernya dulu ya. Syaratnya turunannya itu harus sama dengan 0. Nah ya, stasioner itu turunan harus sama dengan 0. Jadi ini kita turunin ya, 2 nya kita tulis ya, ini kan karena ini kan konstanta. Turunan dari sin 2x, kita turunin sin dulu. Turunan dari sin adalah cos 2x. Nah, yang di dalam sin itu ada fungsinya kita turunin lagi. Ini turunannya berantai karena di dalamnya ada fungsi. Turunan dari 2x adalah 2, taruh di depan, jadi dikali sama 2 yang ini tuh, sama dengan 0. 0 dibagi 2 habis ya, atau ini 4 ya, kan dikali 4 ya, 4 dibagi 0 habis, kan tinggal cos 2x sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya 0 cos berapa? Cos 90 ya, cos yang nilai 0 adalah cos 90. Ya udah, kita coret ya, kan ada dua kemungkinan cos ya, nilai cos itu. Yang pertama, kita pakai positif 90 ditambah k kali 360 untuk mencari si nilainya. Jadi x sama dengan dibagi 2 semua nih, 45 dibagi 2 180 k ya kan, dibagi 2. Untuk k 0 ya, k nya 0 ya, kalau k nya 0 berarti x nya sama dengan, kan ini 0 berarti tinggal 45 derajat gitu. Terus untuk k nya 1 ya, berarti kan 1 dikali 180 kan 180 ditambah 45 225 gitu ya. Kalau untuk k nya sama dengan 1, k nya 2 bisa nggak? Kalau k nya 2 melebihi 360 nanti gitu ya, cukup segini aja. Nah, sekarang kemungkinan kedua, yang kedua kan cos itu kan punya nilai positif sama negatif. Yang tadi kan kita udah pakai positif, sekarang kita pakai yang negatif 90. Nah, sekarang kita bagi 2 kan, jadi min 45 dibagi 2 juga dapat 180. Nah, kalau x nya 0 kan jadi min 45, jangan ya, kita maunya positif. Kita k nya 1 ya. Kalau k nya 1 bentar, berarti x nya sama dengan 1 kali 180 kan 180 dikurang 45 jadi 135. Terus kalau k nya 2 berarti x sama dengan, ini kan 360. Kalau k nya 2 kali 180 kan 360 dikurang 45 jadi 315 gitu. Oke, nah ini udah dapat nih, ada 4. Nah, nilai 4 ini, yang 44 ini kita uji di sini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil ya. Jadi kita uji untuk x sama dengan 45 derajat, kita masukin ke sini ya, fx sama dengan 2 sin 2x, berarti 2 kali sin 45 ya, 45 masuk ke sini ke x, 45 dikali 2 ya, 45 dikali 2 jadi 90 ya, sin 90. Nah, sin 90 kan 1, dapat 2 gitu. Nah, lanjut lagi ya, untuk x nya 135 deh, kita berurutan 135, berarti fx sama dengan 2 kali sin, x nya kan 135 kali 2 270, sin 270 kan min 1, jadi min 1 kali 2 min 2 gitu. Terus lagi 225 ya, 225, jadi fx sama dengan 2 sin 225 nih, masukin x nya 225 dikali 2 450. Sin 450 itu sebenarnya sin berapa?
dia sebenarnya sin 360 tambah 90. Ya kan? Kelewatan 90 kan, berarti sebenarnya sin 90. Jadi sin 90 kan 1 sama dengan 2. Terus 315 terakhir. 315, jadi 2 sin ya. 315 yang ini kita masukin ke sini. Kali 2, 630. Nah, 630 itu sebenarnya sin berapa? Dia sama aja 360 ditambah 270. Nah, berarti dia sebenarnya adalah sin 270. Sin 270 itu adalah min 1 sama dengan 2 kali min 1 min 2. Nah, dari sini kita ketahuan nih. Ya, maksimumnya berapa? Ya, nilai minimumnya berapa? Ya, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, maksimumnya ketahuan nih. Mana angka yang terbesar? 2 atau min 2? Yang terbesar kan 2. Berarti maksimumnya 2, minimumnya min 2. Ya. Nah, nilai maksimum 2 itu pada saat kapan? Nah, ini lihat nih. Pada saat X-nya 45 derajat, Y-nya 2. Ya, ini kalau ditanya titiknya, titik maksimum. Nah, tapi kalau ditanya nilai maksimumnya adalah 2. Nilai itu di Y ya. Ini kan fx itu Y. Ini adalah Y. Terus kemudian ada lagi kan positif 2 itu di 225 derajat. Ya. Dengan titik Y-nya 2. Terus kapan dia min 2? Pada saat 135 derajat, X-nya 135 derajat, baru dia min 2. Terus kemudian min 2 lagi pada saat 315, dia jatuhnya 2. Min 2, sorry. Gitu. Oke, ini yang nomor A-nya. Ya. Tapi kalau mau cara cepatnya gimana? Cara cepatnya, lihat aja nih koefisien di sini. Nah, ini kan amplitudo. Ya. Saya janjinya di akhir video ya. Ini di awal video nggak apa-apa. Ini kan amplitudo yang di depan trigonometri ini namanya amplitudo. Amplitudo itu plus minus. Ya. Plus minus 2 di depannya. Amplitudo. Nah, jadi ketahuan nih ya. Maksimumnya adalah yang positif 2, minimumnya adalah min 2 gitu. Ya, dapat deh nilai maksimumnya langsung. Nah, kalau misal bentuknya kayak gini gimana? Yuk kita lihat bentuknya kayak gini. Jadi kita belajar bertahap yang gampang, terus baru yang agak susah. Nah, ini untuk yang bentuknya kayak gini. Sebenarnya sama aja, konsepnya sama aja, diturunin. Ya, diturunin dulu. Turunannya harus sama dengan 0. Ya, turunannya harus sama dengan 0. Jadi ini saya turunin, 3-nya tetap ada ya. Karena konstanta dari depan koefisien. Turunan dari cos itu min sin. Min sin X min 60 derajat. Turunan dari 1, 0. Nggak usah ya. Konstanta kalau diturunin itu 0 ya. Turunannya harus sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan diturunin juga kan, karena di dalam cos itu ada fungsi. Turunan dari 1, turunan dari 1x kan 1. Ya udah, kalau kita taruh 1 ini kan sebenarnya nggak ngaruh kan, taruh di depan. Turunan dari 60 kan habis karena kan konstanta. Ya udah 0 ya, kita bagi dengan min 3. Udah habis. Tinggal sin X min 60 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari sin yang nilainya 0 adalah sin 0 derajat. Ya udah nih kita coret kan, sinnya udah sama. Ya, jadi ini ada dua kemungkinan nih. Ya, kalau untuk sin sama cos kan tadi udah. Sekarang sin yang pertama kemungkinannya kita pakai 0 kuadran 1, yang kedua pakai kuadran 2 itu 180 dikurang alfa, alfanya 0. Yang pertama ini dulu. K kali 360. Min 60-nya pindah ke kanan. Jadi 60. Nah, dari sini kita bisa dapat kalau K-nya sama dengan 1, X-nya berarti 0 dulu ya. K-nya 0 ya kan, berarti kan ini dinolin. 0 kali 30 kan 6, tinggal 60. Terus kalau K-nya 1 berarti X-nya
Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kelebihan ya. Ini biasanya dia maksimal 360 ya. Kalau dia nggak kasih range. Ya udah satu lagi deh, berarti ada satu lagi. Kemungkinan satu lagi X min 60 sama dengan 180 dikurang alfa. Alfanya 0 kan, ini yang ini. Ditambah K 360. Ya, jadi 100 ini min 60 pindah ke kanan jadi plus 60 dengan 180 240. Tambah K kali 360. Nah, ini K-nya cuma sampai 0 aja. Ya, kalau K-nya 0, 0 kan. Sisanya 240. Ya udah, ya. Kalau K-nya 1 kelebihan. Jadi kita uji si 60 sama 240 aja. Ya, yang pertama kalau misalnya X-nya sama dengan 60, ya. Berarti Y-nya fx itu Y ya. 3 cos X min 60, 3 cos X min 60 tambah 1. Jadi 3 cos 60 nya masuk sini nih. X nya 60, 60 kurang 60 0 tambah 1. Cos 0 berapa? 1. 1 kali 3 3 tambah 1 4. Gitu. Terus kalau X nya 240, berarti Y sama dengan 3 cos ya. 240 kan ini dikurang 60 jadi 180 derajat tambah 1. Cos 180 berapa? Min 1. Min 1 kali 3 min 3. Min 3 tambah 1 min 2 ya. Jadi maksimumnya itu sama dengan 4, minimumnya sama dengan min 2 gitu ya. Nah, kalau cara cepatnya gimana? Ya, tadi kan saya bilang di depan trigonometrinya itu koefisien kan amplitudo ya. Ini kan 3. Amplitudenya 3 jadi plus minus 3. Nah, jadi maksimumnya 3. Yang pertama kita pakai plus ya. Plus 3 tambah 1. Jadi 3 tambah 1 4. Minimumnya yang minimum kita pakai negatif ya. Negatif 3 tambah 1 sama dengan min 2. Gitu deh, dapat ya caranya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor C. Nah, ini fungsi trigonometri khusus nih. Pakai identitas khusus. Kenapa? Karena kan ini dia cos sama sin. Kita kan ada rumusnya cos sama sin gitu ya. Tapi ini cos sama sin. Jadi kita pakai identitas fungsi khusus. Jadi kita bikin jadi K ya. Cos X min alpha gitu. Untuk bahas materi yang ini kita di video selanjutnya ya. Oke, biar nggak kebanyakan durasi. Selanjutnya untuk nomor C ya, untuk nomor C ini sama aja ya. Kita turunin dulu, harus sama dengan 0 turunannya. Nah, turunan dari cos adalah min sin ya, min sin X. Turunan dari sin adalah cos ya, angka 3 nya kita tulis turunan sin adalah cos X sama dengan 0. Jadi min sin X. Nah, ini saya pindahin ke kanan nih ya, saya pindahin kanan jadi plus akar 3 cos X. Nah, cos sama sin kan nggak bisa dicoret. Walaupun nanti saya cosnya saya rubah jadi sin, itu nggak bisa dicoret juga. Kenapa? Karena ada koefisien di sini, koefisiennya nggak sama. Nah, jadi caranya gimana? Si cos saya pindahin aja ke sini nih ya. Jadi terus minnya saya pindahin ke sini, jadi sin X dibagi cos kan, cosnya pindah ke sini sama dengan minnya pindah ke sini, jadi min akar 3. Nah, sin dibagi cos kan jadi tangen gitu. Tangen X sama dengan min akar 3. Nah, tangen yang nilainya min akar 3 itu tangen berapa? Kan kalau akar 3 aja kan dia 60. Nah, berarti ini kan kemungkinan kuadran 2 kemungkinan negatif itu kuadran 2 dan kuadran 4. Ya, kita ambil salah satu kuadran aja, pasti nanti yang lainnya juga dapat. Ini kuadran 2 ya, negatif. Jadi 180 kurang 60 kan akar 3 60 dia. Jadi 120 gitu. Nah, tangen sifatnya tangen dia
tambah K kali 180 ya, syarat tangen itu. Jadi X sama dengan, kalau K nya 0 berarti X nya 120 ya kan, kalau K nya 0. Nah kalau K nya 1 berarti X sama dengan, kalau dimasukin 1 kali 180 kan 180 ditambah 120, jadi dapat 300. Itu kan dapat kan dua-duanya, walaupun kita ngambil salah satu kuadran aja. Ya udah nih, dua titik ini atau dua sudut ini kita masukin ke persamaan awal untuk dapetin y-nya. Ya. Kan x-nya udah dapat 120. Ya, berarti y sama dengan, ya y-nya itu kan ini, cos x min akar 3 sin x. Cos x min akar 3 sin x. Jadi kita masukin, berarti cos 120 dikurang akar 3 sin 120. Cos 120 ya, jadi 180 dikurang 120 jadi cos 60 ya. Cos 60 itu kan setengah. Nah, karena dia di kuadran 2, cos kan negatif. Gitu ya. Min akar 3 sin 120 ya, itu sama aja sin 60 karena 180 dikurang 120. Jadi sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Positif ya, karena kuadran 2 sin itu positif. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3 dikali setengah, jadi 3/2. Min 3/2 sama dengan min setengah min 3/2, jadi min 2. Dapat ya. Kemudian untuk X-nya 300. Berarti Y sama dengan cos 300 dikurang akar 3 sin 300. Cos 300 itu kan kuadran 4. Nah, pas nih, cos itu kan positif di kuadran 4. Itu sama aja cos 60 karena 360 ya kan, kuadran 4 kan 360 dikurang alfa. Jadi 360 dikurang 300 dapat cos 60. Cos 60 setengah. Min akar 3. Nah, ini sama aja sin 60 juga karena 360 kurang 300, tapi dia negatif karena kuadran 4 itu punyanya cos ya, punyanya cos nih, maka dia positif. Jadi sin 60 setengah akar 3 min setengah akar 3, jadi setengah. Min kali min jadi plus ya, ini kan tadi kalau dikali jadi 3/2 kan, yaitu yang ini. 1 tambah 3 kan 4, 4/2 2 gitu. Jadi ketahuan deh maksimum siapa. Maksimumnya 2, minimumnya sama dengan min 2 ya. Jadi kalau misalnya ditanya titiknya, titik maksimumnya itu di X-nya 300 derajat, Y-nya 2 ya. Kalau yang negatif, yang minimumnya di 120 derajat, min 2. Nah, cara cepatnya gimana? Ya, cara cepatnya. Cara cepatnya gini aja. Ini kan 1. Ya, ini kan 1. Ya, cara cepatnya gini. 1 dikuadratin ya, untuk bentuk yang ini ya. Bentuk untuk yang kosin sin cos. Ya, kosin sin cos. Jadi 1 kuadrat, ambil koefisiennya, ditambah akar 3 kuadrat. Ya, mau negatifnya di bawah juga nggak masalah. Gitu. Jadi kan akar 3 kuadrat itu kan, ini depannya plus minus ya. Akar 3 kuadrat itu kan 3 tambah 1 4, akar 4 2 plus minus. Jadi maksimumnya plus 2, minimumnya min 2. Gitu deh, ketahuan kan dari. Selanjutnya untuk nomor D ya, sama aja. Cuma bedanya kalau ini ada koefisien ya, yang ini nggak ada. Nanti pengaruh di cara cepatnya. Tapi kalau cara diferensialnya atau turunan sama aja. Kita turunin harus sama dengan 0. Jadi kalau kita turunin, turunan dari cos adalah min sin ya, ada 4-nya kan, min 4 sin ya, turunan dari cos. Nah, turunan dari sin adalah plus cos plus 4 cos x. Turunan dari min 1 itu 0 karena kan min 1 itu konstanta. Ya udah, pindahin ke kanan. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak pindahin, nanti caranya kita harus pakai turunan identitas trigonometri khusus, karena kan nggak ada bentuk identitas untuk sin cos, adanya sin sin sama cos cos ya. Tapi bisa diakalin, cuma panjang banget caranya.
Ini saya akalin, kita pindahin dulu ke kanan. Nah, jadi ini kan bisa dicoret ya, gitu. Jadi cosnya pindahin ke sini. Ini sin X ya, per cos X. Nah, kan tadi ini kan kecoret, kan tinggal 1. Jadi sin per cos itu jadi tangen deh, gitu ya. Jadi tujuan saya dibikin bentuknya seperti ini. Jadi tangen yang nilainya 1, tangen berapa? Tangen 45. Ya. Ada lagi nggak tangen berapa yang nilainya 45? Tangen kuadran berapa? Tangen itu positif kuadran 1, ini kuadran 1 sama kuadran 3. Kuadran 3 berarti 180 tambah 45. Jadi 225. Ya, 225. Mau pakai rumus yang K, yang pakai K itu juga boleh ya. Ini kenapa saya nggak pakai rumus yang K itu yang tan atau X ya. Misalnya alfa tambah K. Kalau untuk tangen 180 derajat. Kenapa saya nggak pakai K, yang rumus yang pakai K? Karena ini X-nya cuma 1. Ya, X-nya cuma 1. Udah tuh sudutnya enak lagi. Ya. Yaudah. Udah dapet. Sekarang kita uji. X-nya kan 45. Berarti berapa nih nilainya nih? Ya. Saya pindahin ke bawah. Nah, berarti berapa nilainya? Jadi 4 cos X-nya 45 ditambah 4 sin 45 min 1. Cos 45 itu kan setengah akar 2 ditambah 4 kali setengah akar 2 min 1. Ini kan jadi 2 akar 2 ditambah 2 akar 2 lagi min 1. Ini kan jadi 4 akar 2 min 1. 4 akar 2 min 1. Nah, kalau misalnya X-nya 225 ya, berarti 4 kali cos 225. Ya, cos 225 itu positif negatif? Negatif ya. Ya. Cos 225 itu negatif karena itu punyanya tangen yang positif. Ini kuadran 3. Cos negatif setengah akar 2. Ya, karena kan sebenarnya dia tangen 45 sin lagi. Sebenarnya cos 45. Ya, cos 45 nih 225. Lihat dari sini. Ditambah 4 kali sin sama juga ya, sin 45, tapi negatif karena ini punyanya tangen ya. Positif itu punyanya tangen. Kuadran 3. Jadi kuadran 3 sin itu sama cos negatif setengah akar 2 min 1. Jadi min 2 akar 2 min 2 akar 2 min 1. Jadi min 4 akar 2 min 1. Nah, ketahuan deh maksimumnya yang mana. Maksimumnya itu ini 4 akar 2 min 1. Minimumnya kan nyari yang paling kecil ya. Kalau minimum min 4 akar 2 min 1 gitu ya. Maksimumnya 4 akar 2 min 1, minimumnya 4 akar 2 min 1. Nah, kalau misalnya yang ditanya titiknya, titik maksimumnya berapa? Ya udah pada saat X ya, X 45, titiknya untuk Y-nya min 4 akar 2 min 1. Ya, pada saat dia 225 derajat, dia min 4 akar 2 min 1. Ini kalau misalnya ditanya koordinat maksimum, koordinat minimumnya. Ya, tapi ini biasanya nggak pernah ditanya, tanya maksimum minimum. Ya udah, kita lihat cara cepetnya. Ya, cara cepetnya sama seperti yang C. Ya. Ini saya kuadratin ya. Jadi 16. Ini saya kuadratin juga jadi 16. Karena ada konstanta min 1 jadi min 1. Ini kan plus minus. 16 tambah 16 itu kan akar 32. Ya, akar 32 itu 16 kali 2 kan. 16 kali 2, 16 nya jadi 4. Diakarin 2 nya tetap nggak berubah. Gitu ya. Jadi ketahuan deh maksimum kita pakai yang lebih positif yaitu lebih besar. 4 akar 2 min 1. Minimumnya ini kan plus minus ya. Yang kedua minimumnya pakai min 4 akar 2 min 1. Gitu caranya untuk cari maksimum minimum, cara cepat dan cara panjang. Oke, semoga paham.